Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak juga ada pastinya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di acara Indonesia Women Leaders Forum 2024. Di tahun ini mengusung tema Women Leaders for Sustainability. Jadi topiknya sangat menarik dan seperti yang teman-teman ketahui dari pagi tadi, dari kemarin, semua topiknya mengenai sustainability yang dipaparkan secara inspiring oleh leaders-leaders wanita yang sangat hebat-hebat ya. Pagi ini kita juga akan mendengarkan cerita-cerita inspiring dari leaders mengenai bagaimana mereka mengembangkan bisnisnya dan tumbuh berkelanjutan dan tidak hanya memikirkan mencari keuntungan, tapi juga melihat dari sisi lingkungan yang menjaga kelestarian untuk dunia di masa akan datang. Jadi nanti kita akan dengarkan paparan yang sangat menarik sekali. Tapi sebelum itu saya coba dengan pantun dulu ya, supaya nggak tegang semua nih. Oke. Ditunggu ya cakepnya ya pokoknya ya. Oke. Menanam bunga di taman senja. Mekar indah berwarna-warni. Usaha tumbuh dengan cara bijaksana. Lestarikan alam demi generasi nanti. Narasumber kita pagi ini sebetulnya ada tiga pimpinan hebat di bidang usaha masing-masing. Yaitu yang pertama Ibu Alfia Wardah, VP of Commercial dari PT Paragon Technology dan Innovation. Di mana Wardah adalah memproduksi brand-brand kosmetik yang sangat terkenal seperti Wardah, Makeover, Ermina, Kaf dan lain-lain. Namun sayang sekali beliau hari ini tidak bisa hadir karena sakit. Ya. Jadi kita doakan Ibu Alfia bisa segera sembuh kembali ya. Amin. Kemudian yang kedua adalah saya panggilkan Ibu Atia Sardadi, CEO dari Lace by Arkea. Di mana Arkea awalnya terkenal dengan produk-produk fashionnya dengan brand Arkea dan kemudian dengan tangan dinginnya dari Ibu Atia, makanya lahirlah brand-brand baru seperti Lace by Arkea, Stripes, Bloom dan juga Colors ya. Okay. Dan ini juga baju saya juga ini sponsor dari Arkea. Ini Arkea, Lace by Arkea. Dan kemudian juga Ibu Atia tidak hanya bergerak di bidang fashion, beliau juga bergerak di bidang pendidikan karena beliau adalah CMO dari Al-Jabar Islamic School. Board of School ya. Jadi fashion dan juga pendidikan, jadi luar biasa sekali. Yang kedua hari ini juga tidak kalah menariknya adalah Bapak Nanang Siswanto, sarjana kehutanan nih, ini menarik sekali Pak. Pak Nanang sarjana kehutanan tapi piawai di bidang marketing ya, di brand awareness marketing, di bidang FMCG ya, local dan multinational company. Pak Nanang adalah direktur dari PT Agrinesia Raya. PT Agrinesia Raya adalah yang bergerak di bidang pangan, oleh-oleh khas dari berbagai daerah ya, merek-merek yang terkenal seperti kukus pahlawan, lapis Bogor Sangkuriang, bolu kukus Lembang, bakpia kukus Tugu Jogja. Pasti udah pada makan kan? Tugu Jogja pasti tahu deh Bu, bakpia kukus Jogja. Baiklah Pak, berpanjang-panjang saya persilahkan, mari kita dengarkan paparan dari pertama Ibu Atia, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Irma, Pak Nanan dan para hadirin sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia IWLF karena sudah mengajak saya bergabung ke sini, Bu Herda, Bu Kiki, Bu Irma. Jadinya saya bisa satu ruangan sama para pemimpin-pemimpin hebat ini, terutama pemimpin wanita. Jadi it's an honor for me, terima kasih. Mungkin hari ini saya akan lebih banyak cerita karena sebenarnya slide yang saya siapkan ini lebih ke general overview saja, introduction gitu. Mungkin bisa, sudah nyala ya. Baik, perkenankan saya Atia Sardadi,
Saya adalah anak kedua dan generasi kedua dari owner dan founder jenama lokal bernama Arkea. Terima kasih. Di tahun 90-an kita cukup bangga karena menjadi pionir di market fashion khususnya untuk menjadi brand yang fokusnya hanya pada kreasi aksesoris rambut. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang ingat ya, zaman dulu kalau jalan-jalan ke department store seperti Metro, Sogo, pasti saya yakin pernah ngelewatin counter yang jual bando pita, jepit rambut, bahkan selendang nih. Banyak yang ngangguk nih, pasti saya tahu nih, oh zaman dulu nih pernah beli, atau dulu anak saya suka pakai. Itu bisa dipastikan adalah Arkea karena pada zaman itu belum ada pemain lain. Dan kompetitor kami adalah brand impor asal Eropa. Jadi di Metro yang pertama kali mengeluarkan itu adalah Arkea. Nah, alhamdulillah Arkea, boleh ke slide sebelumnya? Ya, Arkea sekarang sudah berkembang menjadi sebuah house brand, memayungi 5 brand, ada 4 brand apparel, ready to wear, baju, dan juga 1 brand aksesoris. Jadi sekarang bukan hanya hair aksesoris tapi sudah merambah ke mukena, selendang dan lain sebagainya. Oke, next. Dirintis oleh ibu saya, Tini Sardadi sebagai Creative Director. Sekarang Arkea dikelola oleh kami, keempat anaknya. Ada saya sebagai CMO, kemudian ada adik saya yang paling kecil, she handles all the finances. Kemudian ada adik saya yang nomor 1, 2, 3, Alma Sardadi, dia adalah leader di tim kami untuk konten dan social media. Dan last but not least, yang paling ganteng di formasi kami, yaitu kakak kami paling tua, Arfi Sardadi sebagai CEO, dan pastinya dia yang paling sabar menghadapi para wanita-wanita di sekelilingnya yang banyak mau. Tapi kita sebagai wanita memang harus banyak maunya ya kan, bener ya gitu. Oke, next. Nah, sedikit kilas balik perjalanan Arkea. Jadi berdirinya brand ini itu di tahun 90-an, sekitar 93 seingat saya. Ibu memulai hobi crafting, membuat dari tangan gitu ya, jepit rambut, bando dan sebagainya, dan diberi nama brand waktu itu Arkea Classic. Jadi produk pertamanya adalah jepit rambut dan bando. Mulanya dari sebuah bisnis rumahan yang kecil di ruang tamunya kalau nggak salah ibu cerita. Sebuah bisnis rumahan yang kecil, jualnya dari teman ke teman, mulut ke mulut, pelan-pelan berkembang, akhirnya bisa masuk ke dep store besar di Jakarta. Pertama kali tahun 95 itu di Metro Pondok Indah Mall. Dan saat itu kan sudah mewah banget ya, Metro dan Sogo itu 2 department store yang paling mewah yang ada di Indonesia. Kemudian pelan-pelan berkembang, kita akhirnya bisa mulai jualan ke 10 kota besar di Indonesia. Kita juga sempat masuk ke retailer besar pada waktu itu seperti Carrefour, Centro, Giant juga bisa masuk. To the point kita punya sekitar 30 gerai tersebar di seluruh Indonesia. Dan pada saat itu juga kita melakukan ekspor produk ke beberapa negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand. Dan itu semua konsisten berjalan terus selama kurang lebih 20 tahun. Jadi bisa dibayangkan selama 20 tahun itu pasti up and down-nya banyak sekali ya. Nah, fast forward ke 2015, saya mulai masuk di Arkea. Balik ke yang tadi dulu ya. 2015 saya masuk ke Arkea. Nah, lucunya pada saat saya masuk ini, saya datang dengan berpikir, oh saya tinggal melanjutkan aja nih apa yang ibu bikin gitu. Saya juga baru punya anak 1 pada saat itu, jadi saya tidak expect akan melalui turbulensi yang banyak. Ternyata di tahun 2014-2015 dunia mengalami transisi digital. Terutama retail terdampak besar juga karena penjualan berubah dari offline menjadi online. E-commerce mulai naik, ada platform media sosial yang tidak berbayar, kemudian ada marketplace juga. Itu berdampak besar pada penjualan terutama produk kami yang marginnya kecil tapi bermain volume besar. Nggak ada orang yang datang ke mall dan ke dep store.
Semua orang maunya beli online. Jadi kita putuskan waktu itu menutup banyak sekali gerai di seluruh Indonesia. Saya kira saya akan datang dengan tenang-tenang, tahu-taunya saya langsung dihadapi dengan krisis saat itu. Nah, krisis tersebut akhirnya menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat sekali untuk saya dan Ibu akhirnya berani meluncurkan brand apparel pertama kita, yaitu Lace by Arkea. Iya, ini adalah foto-fotonya. Pada saat itu kita pikirnya konsepnya simple, kita utilize apa yang menjadi keahlian kita. Waktu itu Ibu sangat mahir berkreasi dengan menggunakan material bahan brokat atau lace. Tapi sekarang kita kreasikan menjadi baju, kita mau menyediakan baju formal untuk acara-acara spesial yang kualitasnya seperti kualitas desainer, tapi harganya lebih reasonable. Alhamdulillah kita bisa mengisi void yang ada di market, karena pada saat itu pilihannya either baju department store yang mungkin harganya murah tapi kualitasnya biasa-biasa saja, atau pergi ke desainer bikin baju lama dan harganya mahal. Nah, tidak ada konsep seperti kita di market pada saat itu. Dan yang paling penting adalah semua stoknya ready to wear. Dan kita menambahkan service personalisasi seperti misalnya bisa alterasi dan lain sebagainya, itu untuk menjadi unique selling point kita gitu. Nah, setelah berjalan sekitar 2-3 tahun kita mulai bisa mencoba mencari opportunity apa lagi nih yang kita bisa raih gitu. Akhirnya di 2019 kita beranikan untuk meluncurkan brand yang kedua, yaitu Arkea Stripes. Ya. Nah, kalau bisa dilihat ini gayanya benar-benar beda banget ya dari yang sebelumnya. Ini lebih young, lebih fresh, lebih fun, lebih dinamis juga. Dan secara price point pun lebih di bawah Lace by Arkea. Dan dengan price point lebih rendah, juga desain yang lebih jauh berbeda dari sebelumnya, kita juga kepingin memperluas lagi market kita. Mungkin sekarang yang lebih muda-muda bisa lebih menjangkau gitu untuk beli produk kita. Setelah Arkea Stripes muncul, 2021 terbitlah pandemi. Boleh slide selanjutnya? Nah, pandemi ini pasti kita semua berdampak ya, apalagi kalau pengusaha pasti merasakan sekali. Tapi blessing in disguise ternyata karena pandemi kita jadi punya ruang untuk bereksperimen. Kita memberanikan diri untuk eksplorasi di digital printing. Kita pengen menawarkan sesuatu yang berbeda dari ada di pasar, tapi harganya premium dengan desain-desain yang menarik. Nah, ini adalah playground kami, Arkea Bloom adalah playground kami. Alhamdulillah responsnya juga baik, diterima dengan sangat baik, walaupun butuh waktu yang tidak sebentar untuk memperkenalkan produk ini ke market, karena saingannya banyak sekali yang menjual baju murah di bawah 1 juta dengan bentuk printing seperti ini. Tapi kita confident karena produk ini juga diterima sangat baik, khususnya di market Eropa. Tahun lalu kita mengikuti event Trade Room Show di Paris Fashion Week dan respon untuk market Eropa sangat-sangat bagus. Insya Allah tahun ini akan menjadi tahun kedua kami gitu. Setelah pandemi berakhir, kita sudah mulai makin canggih nih untuk developing produk. Akhirnya 2022 kami mencoba meluncurkan lagi brand keempat yang itu namanya Arkea Colors. Ini seperti yang saya pakai. Arkea Colors ini bisa dilihat secara image-nya lebih sophisticated, lebih mature, lebih kalem ya in a way, tapi banyak warnanya. Karena menurut saya brand ini juga menunjukkan perjalanan individu di balik brand Arkea, ada proses pendewasaan di situ. Dari yang tadinya senangnya ramai, sekarang lebih senang yang lebih kalem, tapi lebih kelihatan graceful and poised. Ya, next. Nah, dengan kita punya 5 brand, kita melihat identitas brand Arkea ini semakin lama semakin kuat. Karena semakin lama semakin kuat, kita akhirnya berani untuk menjajaki kolaborasi-kolaborasi dengan brand-brand yang sudah lebih lama dari kita untuk memproduksi baju ataupun yang sudah lebih besar.
Ada Cotton Ink, mungkin di sini familiar ya dengan brand masif Cotton Ink. Ada juga kita bekerja sama dengan influencer dan beberapa brand lain yang sudah cukup dikenal di kalangan industri fashion. Berikutnya. Nah, kita juga pelan-pelan mulai semakin pede untuk membangun portofolio klientel kami. Dari mulai artis, anaknya siapa, ataupun dia mungkin punya taste yang spesifik gitu. Nah, dengan kita bekerja sama dengan kolaborator dan juga customer, juga para influencer dan selebriti seperti ini, kita jadi punya banyak ilmu. Kita tahu apa sih yang mereka senang, apa yang mereka bisa tawarkan ke kita. Dan sebagai aplikasi dari ilmu-ilmu yang kita ambil dari customer, setiap tahunnya kita mencoba membuat yang namanya Arkea Annual Show. Iya. Ini adalah campaign annual show yang kemarin, yang paling menarik adalah yang kita buat di tahun 2023 November lalu. Paling saya berkesan buat saya karena pertama kalinya kami menampilkan 5 brand sekaligus dalam satu show. Dan it was a great comeback juga for us karena selama pandemi itu kita vakum. 2017 kita bikin, 18, 19 kita bikin, kemudian vakum 3 tahun dan this was a comeback. Dan alhamdulillah responsnya sangat-sangat bagus dan ini membuat saya menjadi turning point brand Arkea ini 2024 seterusnya mau kemana. Mungkin kita bisa nonton videonya sebentar ya, sekitar 1 menit. Pokoknya di setiap acara harus ada 5 serangkai, kami berempat dan ibu gitu untuk menunjukkan memang ini brand ini berasal dari kami, family dan merepresentasikan masing-masing dari kami. Nah untuk presentasi ke audiens kan memang lebih enak nampaknya menampilkan sukses story ya Wirma ya. Padahal dalam perjalanan 30 tahun Arkea ini pasti banyak banget challenge yang dihadapi terutama saat dirintis oleh ibu saya. Bahkan waktu sebelum masuk ke Departemen Store Metro dan Sogo, baru-baru ini ibu saya juga pernah cerita, ada masanya dia tuh pulang dari kantor buyer, lari ke mobil, ke parkiran mobil nangis karena ditolak melulu. Jadi penolakan itu terjadi berkali-kali sebelum akhirnya bisa sampai ke posisi ini. Dan ini membuat saya jadi berpikir, apa sih belief dan value yang ibu saya pertahankan, kok sampai bisa beliau mempertahankan eksistensi Arkea nih bukan 5 tahun, 10 tahun, tapi bisa sampai 30 tahun gitu. Terus saya coba reflect gitu ya, saya coba analisa dan akhirnya saya ketemu jawabannya. Dari beberapa hal yang mendukung usaha beliau, menurut saya ada 2 hal yang benar-benar beliau pegang gitu, belief ya. Yang pertama adalah kepercayaan bahwa seorang perempuan itu bisa berdaya. Dan yang kedua adalah model leadership. Ini aku cerita singkat boleh ya Wirma ya. Jadi cikal bakal Arkea pertama berdiri itu adalah karena pada saat itu tidak ada hal lain yang bisa ibu saya lakukan. Di tahun 85 ibu saya diajak pindah sama bapak saya ke Amerika. Saat itu menemani bapak saya yang sedang menyelesaikan studi magisternya.
Dan bayangkan berada di negara orang dengan visa dependent, tidak punya izin kerja, tidak bisa sekolah juga pada saat itu, nggak boleh punya SIM, nggak bisa nyetir. Jadi sebagai perempuan saya rasanya langsung, it's so easy to feel trapped in all those keseharian domestik ya. Rasanya kalau ibu saya mau putus asa tuh bisa banget gitu pada saat itu. Nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya hanya masak, pulang pergi, ngurus bayi. It's so easy to feel trapped. Tapi kalau ada satu hal yang ibu saya lakukan dan saya notice adalah beliau itu mau banget belajar. Jadi beliau pelajari bagaimana cara display produk, terus pelajari juga bagaimana tren mode global pada saat itu dan mempelajari teknologi-teknologi apa yang baru yang bisa dipakai dan semua itu beliau tuangkan ke dalam passionnya yaitu fashion. Mulailah dari bikin bando, jepit rambut dan lain sebagainya. Sehingga ketika beliau pulang ke Indonesia, she already has all those advantages. Dan itu menurut saya definisi yang benar menggunakan privilege-nya. Beliau punya ilmunya, beliau punya experience di sana. Pada saat pulang ke Jakarta menawarkan sesuatu yang berbeda. Dan no surprise kalau pada saat itu laku, karena terang aja pada saat itu beliau paling tahu apa yang terjadi di Paris misalnya, di New York, di Milan. Di sini mungkin belum ada yang tahu, karena kan belum ada internet pada saat itu ya. Nah itu yang pertama adalah belief bahwa seorang itu bisa berdaya. Whether you're a stay at home mother, whether you are a career woman, apapun kondisinya, kalau kita mau belajar, perempuan itu bisa berdaya. Dan itu yang selalu beliau tanamkan pada ketiga anak perempuannya. Yang kedua adalah model leadership. Beliau itu tipe leader yang tidak malu dan tidak sungkan untuk melakukan hal-hal yang paling kecil sekalipun. Sampai hari ini kalau saya pagi di kantor sama beliau, itu beliau akan QC sendiri, akan melihat sendiri produksinya seperti apa. Jadi saya itu besar dengan dibawa oleh ibu hampir setiap minggu itu ke pasar Majestic untuk belanja bahan. Model leadership itu yang diperlihatkan ke saya dan saya contoh dan itu memberi impact yang besar banget buat saya. Seolah tuh menepis paradigma, kalau kita sering dengar ya, leaders are born to lead katanya. Tapi saya setelah melihat ibu saya jadi tidak percaya dengan itu. Malah saya percaya bahwa leaders are taught to lead. Karena leadership itu is a skill, itu bisa diajarkan. Jadi saya pun tidak datang dengan semerta-merta karena saya anaknya ibu, maka saya otomatis bisa menjadi seorang leader. Tapi saya itu diajarkan, whether through experiences atau through mentorship, leadership itu diajarkan gitu. Mungkin kira-kira segitu ya Wirma pemaparan saya hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia, bagus sekali, sangat menarik ya. Silakan. Nah, sekarang kita dengarkan dari Pak Nanang, pasti yang tidak kalah menariknya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada LDC yang sudah mengundang kami datang hari ini dan di acara forum Indonesia Leadership Forum ini. Saya Nanang Siswanto sebagai Marketing Director dari PT Agrisia Raya. Pagi ini saya akan bercerita mengenai bagaimana Agrisia tumbuh dan berkembang dari sebuah UKM menjadi besar seperti sekarang. Mungkin Bapak Ibu banyak yang tahu, banyak yang nggak tahu Agrisia itu apa, tapi banyak juga yang sudah tahu Lapis Bogor Sangkuriang, Bapak Agustus Jogja. Nah, sini kami akan sedikit bercerita bagaimana kami menuju ke arah sana. Next. Jadi saya akan cerita bagaimana Agrisia, sejarah Agrisia, kemudian bagaimana kami tumbuh. Bagi Agrisia tumbuh bukan hanya sekedar tumbuh bisnisnya, tapi juga kami berusaha tumbuh orang-orangnya dan bagaimana culture Agrisia bisa berada sampai seperti sekarang. Next. Ini adalah Agrisia Story. Silahkan boleh diputarkan sekelas. Diklik aja Mas, bisa. Makanan khas Nusantara kini berkembang di bawah naungan Agrinesia
yang memiliki visi menjadi perusahaan global terkemuka yang menjaga keseimbangan antara keuntungan usaha, kesejahteraan karyawan, dan masyarakat, serta kelestarian lingkungan dalam memfasilitasi masyarakat berbagi dan menunjukkan perhatiannya. Semua produk Agrinesia sudah memenuhi standar keamanan makanan yang dibuktikan dengan adanya jaminan sertifikasi halal dan nomor registrasi BPOM serta area produksi yang telah mendapatkan sertifikasi FSSC 22.000. Agrinesia, pelestari makanan khas Nusantara. Oke, next. Terima kasih. Jadi Agrinesia berdiri tahun 2011. Next, Mas. Kita berdiri dari hanya sekedar dapur dari owner kami, kemudian produksi hanya beberapa, stok nggak terlalu banyak karena masih mulai, kemudian dari rumah, dan 2011 pula kita menambah kapasitas produksi karena ternyata alhamdulillah permintaan cukup bagus. Lalu 2012 kita berkembang menjadi UKM yang dibantu juga oleh beberapa pekerja sampai akhirnya kita punya pabrik sendiri di tahun 2012 meskipun kapasitasnya masih kecil. Alhamdulillah 2013 kapasitas makin besar dan kita pindah ke pabrik yang mempunyai kapasitas lebih tinggi lagi. Next. Ini visi Agrinesia, kita delivering happiness in every moment of life. Karena bagi kami kebahagiaan itu nggak hanya di masa ketika kita udah dewasa seperti sekarang, tapi di setiap moment of life kami merasa bahwa kita perlu memberikan kebahagiaan buat mereka. Maka kami masuk ke kategori oleh-oleh. Karena kalau Bapak Ibu belanja atau Bapak Ibu berangkat atau wisata pas pulang bawa oleh-oleh pasti akan memberikan kebahagiaan buat yang dikasih maupun yang mengasihkan. Next. Misi kami pengen memberikan sebuah value yang bagus, baik itu yang lokal produk, dan kami merasa misi ini perlu kita lakukan termasuk salah satunya dengan membuat inovasi-inovasi yang bagus dan bernilai dari berbagai macam area daerah yang kami masukin. Next. Kami berawal dari sebuah tempat kecil, dapur kecil milik owner kami, dan sekarang berkembang menjadi 4 pabrik besar di 4 area. Next. Next. Ini berawal dari sebuah dapur kecil di rumah. Next. Kemudian kami berkembang menjadi 4 pabrik yang saat ini ada di Jogja. Ini untuk produksi produk-produk Bapia Khusus Jogja yang fresh dari sana. Kemudian kita juga punya pabrik di Medan. Ini untuk produksi bolu steam menara hanya untuk area Medan sekitarnya. Kami punya pabrik di Sentul Bogor. Ini untuk produksi pabrik produk-produk kami di area Bogor dan Bandung serta Jakarta. Dan terakhir kita punya pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur untuk produksi produk-produk kami yang di Surabaya dan di Malang. Next. Kami berawal dari hanya 2 orang founder kami, Ibu Rizka Wahyu Ramadana serta Bapak Anggara Jakti. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi 1.450 karyawan se-Indonesia, beserta kami juga punya mitra lebih dari 1.000 karyawan mitra yang sekarang belajar dan juga bekerja buat kami juga. Next. Di awal kami hanya punya 1 brand di Bogor, dan alhamdulillah sekarang kita sudah menuju ke 7 kota dengan 7 brand. Next. Tahun 2011 kami punya lapis Bogor Sangkuriang, kemudian di area Bogor, kemudian lanjut di 2015 kami menuju Surabaya dengan lapis kukus Pahlawan. Next. Kemudian 2017 kami menuju Jogja dengan Bapia Khusus Jogja yang sebagai salah satu inovasi kami di sini. Kemudian 2017 kami menuju Bandung dengan bolu susu Lembang dengan khas susu dari Lembang. Next. Kami juga akhirnya menuju ke Malang dengan bolu Malang Singosari. Kemudian 2021 kami beranjak ke Medan dengan bolu steam menara dengan ciri khas produk-produk dan juga buah-buahan khas Medan, entah itu jeruk Medan ataupun durian. Dan terakhir 2022 kami punya bolu kukus Nusa Rasa di Jakarta. Next. Kami tumbuh dari hanya 1 toko, Bapak Ibu, di Bogor, dan sekarang kami punya 54 toko kami sendiri yang kelola kami di 7 kota tersebut, beserta 500 mitra yang bekerjasama dan kami di 7 area tersebut. Jadi bisnis kami tidak hanya sekedar punya toko sendiri, tapi kita juga bermitra dengan mitra-mitra di masing-masing area yang menjual produk kami plus menjual beberapa produk UKM lainnya. Next.
Next. Dan kami juga tumbuh dari hanya satu SKU produk di awal kami launching, sekarang sudah memiliki sekitar 200 produk milik kami sendiri, plus kurang lebih 1.500 SKU dari UKM yang bermitra dengan kami. Jadi kami menyediakan space di toko-toko kami untuk para UKM, untuk mereka bisa berjualan juga di toko-toko Agri-Indonesia Raya. Next. Dan bagaimana kami bisa tumbuh berkembang sebesar tersebut meskipun baru 13 tahun. Pertama tentunya kami drive the innovation. Bagi kami inovasi adalah kunci. Kami mulai dari pertama lapis talas Bogor, kemudian berkembang di Surabaya, berkembang Bapeakus Jogja, dan beberapa tempat-tempat lain yang tentunya tiap tahun kami perlu inovasi hal baru. Hal apa yang membuat konsumen, terutama para pelancong, para traveler yang pulang membawa oleh-oleh dan memberikan kualitas yang bagus buat mereka. Next. Kami juga percaya bahwa ketika kami buat produksi, kami nggak hanya sekedar menjual barang, tapi kita juga build the brand. Ini yang kami lakukan, tentunya understanding consumer insight, apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian kita creating different story bagi masing-masing brand. Tentunya cerita untuk produk kami di Bogor, Sangkuriang akan beda dengan produk kami di Medan, akan beda juga ketika dengan produk kami di Jogja. Jadi masing-masing ini punya keunikan dan ini adalah tantangan buat kami. Kalau biasanya saya dulu pegang brand yang satu brand nasional, itu satu udah cukup. Kalau sekarang enggak, kita harus bikin cerita yang beda, kita bikin campaign yang berbeda untuk masing-masing brand di masing-masing area. Nah itu butuh kejelian dari consumer insight dan juga brand di masing-masing area. Kita juga branding across channel. Kami percaya bahwa branding penting untuk orang aware produk kami. Jadi semua step channel di mana konsumen pergi, konsumen berada, itu kami ada touch point di sana. Satu digital, online, offline maupun di toko. Kita juga activate shopper dan consumer. Nah ini uniknya di kategori kami ini adalah yang beli belum tentu yang makan. Biasanya kalau bapak ibu di Jakarta lagi pulang ke Jogja pasti nitip. Shoppernya adalah yang pergi ke Jogja. Biasanya bapak-bapak, tapi pulang ke rumah yang makan anaknya atau saudaranya atau teman-teman di kantornya. Jadi ini kami mengaktifkan dua-duanya. Karena hampir 90% pembeli kami itu dari Jakarta, terutama di Jogja. Jadi produk kami cukup unik untuk bisa mengantisipasi siapa yang beli produk kami. Kami juga ada namanya gifting dan juga snacking. Snacking yang biasa dikonsumsi ketika acara-acara seperti ini. Dan creating brand awareness ini penting bagi kita untuk developing orang aware terhadap produk kami. Karena masih banyak yang belum tahu Agri-Indonesia, masih banyak yang belum tahu produk-produk kami dan juga brand-brand kami. Sehingga tantangan bagi kami adalah bagaimana amplify brand-brand kita dikenal oleh masyarakat. Next. Ini satu contoh yang kita baru launching bulan lalu. Ini donat kukus di Bogor dari Sangkuriang, rasanya cukup unik. Next, boleh pencet. Nah, ini kami juga develop marketing campaign. Bagi kami yang awal UKM, develop marketing campaign adalah suatu hal yang kewajiban. Karena untuk buat secara bisnis tetap sustain. Ini satu contoh, kita bikin campaign sesuatu di Jogja. Kami kolaborasi dengan musisi lokal Aditya Sofyan untuk berkolaborasi bikin musisi sesuatu di Jogja, di mana anak-anak muda Gen Z, Gen milenial mereka sangat suka dengan digital dan juga dengan musik. Boleh diklik Mas? Halo Kak. Halo Ma. Mama nitip oleh-oleh khas Jogja ya. Oke Ma. Halo Kak. Halo Ma. Mama nitip oleh-oleh khas Jogja ya. Oke Ma, nanti aku bawain ya. Hei cantik, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Kita cari bakpia,
rasa dan kenangannya tetap sama. Bakpia kukus Tugu Jogja, sesuatu oleh-oleh yang tidak dapat dilupakan di Jogja. Ya, itu tadi contoh toko kami di Gondomanan, itu toko besar kita sekitar 800 meter persegi, dan itu tadi barusan ada produk kami yang baru kami launching bulan ini, Bakpia kukus Tugu Jogja Double Sensation. Dan tadi adalah itu salah satu putri Indonesia dari Yogyakarta. Jadi juga kami berkolaborasi dengan lokal culture, dengan lokal tim juga di sana. Dan ini salah satu contoh kami juga kolaborasi dengan Pemkot Kota Surabaya, karena again kami adalah produk lokal. Ini tahun lalu kami berkolaborasi dengan Kota Bogor dalam rangka Hari Jadi Kota Bogor ke-541 dengan lapis Bogor Sangkuriang. Next. Selamat Hari Jadi Bogor ke-541, semoga Bogor tetap jaya. Mari kita rawat kota yang kita cintai ini, dan kota Bogor tetap aman. Rumawat Pusaka Kota. Rumawat Pusaka Kota. Saya mengucapkan terima kasih kepada Lapis Bogor Sangkuriang yang telah menjadi bagian dalam merayakan Hari Jadi Bogor yang ke-541. Di Hari Jadi Bogor ke-541 tahun ini banyak kolaborasi, dan kami berterima kasih, bangga sekali bisa berkolaborasi bersama Lapis Bogor Sangkuriang dengan paket-paket khusus seperti ini. Ini ada maknanya 541 kalau kita lihat ya, penuh dengan simbol-simbol khas Bogor, ada lawang salapan, ada istana, ada uncal, ada angkot begitu. Nah, ini paket ini besok akan dibagikan di hari spesial Kota Bogor di acara helaran di tamu-tamu kita, dan di dalamnya ini ada kartu kejutan. Ini di kartu ini akan ada ditemukan di dalam paket ini, dan bagi yang beruntung bisa mendapatkan hadiah khusus ya, handphone, gadget gitu. Terima kasih untuk Lapis Bogor Sangkuriang, kebanggaan Kota Bogor. Selamat Hari Jadi Bogor ke-541. Dunikiwari ngancik nubiari sejak aida samperejan. Dan jangan lupa ya, kalau ke Kota Bogor mampir ke Lapis Bogor Sangkuriang. Oke, itu salah satu contoh yang di Bogor, jadi berkolaborasi sebagai official gift dari Pemkot Kota Bogor. Di Medan kami juga melakukan hal sama, jadi kita punya campaign untuk di Medan sebagai oleh-oleh khas Medan, ini yang kami sedang jalankan juga sekarang. Next. Medan rasa baru buat bonus tim Menara. Next. Saat kembali ke kampung halaman, belum lengkap tanpa bertemu yang berkesan. Pengalaman rasa yang otentik adalah suguhan wajib untuk yang terkasih. Pengalaman rasa yang otentik adalah momen berharga bagi setiap keluarga. Pengalaman rasa yang otentik di kota yang cantik. Di setiap pencarian rasa yang otentik, Bolu Menara siap untuk jadi pilihan terbaik. Pilih oleh-oleh khas Medan dari yang selalu berkesan. Bolu Menara, rasa baru, asli Medan. Oke, terima kasih. Next. Next. Di skip aja, next aja nggak apa. Next slide. Oke, tadi part of marketing campaign yang kita bikin. Yang sekarang adalah bagaimana kami juga mendistribusikan produk-produk kami di berbagai macam di area. Kami expand distribusi kita. Next. Mulai dari Bogor,
area. Next. Kemudian kami bergerak ke Jawa Timur, ada di Surabaya dan sekitarnya. Next. Kemudian kami juga bergerak di Jogja dan sekitarnya sampai di Solo sampai Salatiga ketika produk-produk kami distribusi di sana. Kita juga menuju ke Bandung. Next. Dan juga kita menuju ke Malang untuk di Jawa dan terakhir di Jawa kita ada di Jakarta. Next. Kemudian kita juga di Sumatera. Next, Mas. Sumatera kita bergerak di Medan dan Medan ini juga termasuk Sumatera Utara sampai ke Balige sampai Pematang Siantar dan kita juga bakal menuju ke Aceh dalam waktu dekat. Jadi kita berkolaborasi dengan mitra-mitra kami di area Aceh sehingga sebagai oleh-oleh khas Sumatera Utara kita sudah siap ada di sana. Next. Dan tentunya di era digitalisasi seperti ini kami juga tinggal diam. Kami tim marketing dan juga tim Agnesia juga berkolaborasi dengan tim digital. Bagaimana literasi digital terutama di TikTok, Instagram dan juga channel-channel lainnya, kami harus ada di sana biar tetap relevan dan biar tetap sustain di situ. Next. Tak lupa saat ini 2 tahun terakhir marak untuk live TikTok ataupun live Instagram ataupun live Shopee. Tim kami juga berkolaborasi dengan tim, kita juga udah melakukan hal tersebut sampai kita ada tim khusus yang kita live, satu di Bogor, di Jogja, di Surabaya. Dan tentunya rata-rata itu streamernya adalah perempuan-perempuan yang masih muda-muda juga. Dan mereka memang punya niat dan punya bakat di sana. Jadi kami juga memberikan ruang buat mereka untuk berpartisipasi. Next. Next, Mas. Kita juga di website kita juga ada karena kami percaya bahwa setiap konsumen datang ke setiap kota, mereka akan searching oleh-oleh khas Bogor apa, oleh-oleh khas Jogja, oleh-oleh khas Medan. Dan kami selalu sedia di sana sekaligus memberikan review buat konsumen, memberikan informasi buat mereka termasuk juga di website yang kami sudah sediakan. Next. Dan tak lupa karena pagi ini juga kebetulan acara Ibu-Ibu Leadership Forum, kami juga melakukan yang sama. Udah beberapa tahun kami lakukan. Di Surabaya kami punya program Ibu Pahlawan. Dan ini adalah program kemitraan kami dengan ibu-ibu PKK di area Surabaya dan sekitarnya. Kemudian kita memberikan panduan buat mereka untuk ada tambahan penghasilan buat ibu-ibu pahlawan. Jadi mereka bukan mitra, tapi mereka adalah tim kami dan juga mereka bagian dari kami ketika mereka punya kegiatan di area PKK mereka. Dan mereka ada tambahan penghasilan ketika mereka bersama kelompoknya ada kegiatan, mereka beli produk kami dengan harga khusus, tentunya mereka tanpa perlu modal karena kami bermitra dengan toko kami dan juga toko-toko mitra binaan. Next. Di Jakarta juga kita juga pernah ada program namanya Kumpul Seru Ibu Nusa Rasa. Ini juga sama dengan ibu-ibu di area Jakarta, beberapa area-area di pinggiran Jakarta juga kita berkolaborasi dengan mereka dengan program Kumpul Seru Bolu Nusa Rasa. Next. Di Medan kami juga memulai dengan Bolu Menara Ghost to School. Di sana juga anak-anak juga, kemudian juga ibu-ibu yang biasanya mengantar anak-anaknya juga. Sama juga ini bagian pemberdayaan mereka di mana mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan dengan menjual produk-produk kami di lingkungan sekitar rumah atau tempat kerja mereka. Next. Di kegiatan kami, di kategori kami ini peran tour and travel sangat penting. Makanya kami juga menjalin community yang berhubungan dengan tour and travel. Kemarin tim kami ke Bandung, sebelumnya ke Malang, sebelumnya ke Medan, sebelumnya ke Jogja juga. Jadi ini bagian dari kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk sama-sama memberdayakan apa yang bisa kita kolaborasikan bersama-sama. Next. Dan tentunya karena produk kami terkenal dengan produk lokal, jadi kita juga engage dengan local government. Contohnya di Bogor kami menjalin MOU dengan Pemkot Kota Bogor, salah satunya adalah pemberdayaan UKM di area Kota Bogor dan sekitarnya juga. Next. Kemudian juga kita ke Surabaya dengan Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Airi, tahun lalu juga kami ada MOU juga dengan beliau dan dinas UKM di sana. Tentunya untuk memberikan informasi dan juga bimbingan ke UKM-UKM di sekitar sana untuk bisa berkolaborasi dengan toko-toko kami di Surabaya. Next. Kemudian di Jogja dan sekitarnya kita berkolaborasi dengan Pemda Kabupaten Sleman. Ini juga bagiannya MOU untuk memberdayakan UKM di area Kabupaten Sleman dan sekitar kota Jogja. Terkait juga dengan bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan mereka untuk toko-toko kami di area Sleman dan Jogja. Dan ini bagian dari small medium enterprise yang kami berdayakan dengan mereka, di mana semua toko kami menyediakan minimal 35% space untuk para UKM.
Dan itu mereka listing fee-nya gratis. Jadi mereka masuk ke sana dengan syarat mereka udah ada halal, mereka udah ada PIRT juga, dan kami kurasi. Dan bagian kerjasama kami dengan para pemda tadi juga bagian dari untuk menyediakan space buat mereka. Dan ini so far alhamdulillah setiap tahun naik terus penjualan dari mereka juga, dan tentunya mereka juga sangat senang, dan kami juga senang juga karena banyak dari konsumen yang tidak hanya beli produk kami, tapi mereka juga pengen beli produk-produk UKM di area tersebut. Next. Dan kami juga sudah memulai dengan kampus. Kami kemarin dengan kampus IPB, mungkin habis ini mungkin dengan kampus UI kalau diperkenankan. Jadi kita berkolaborasi dengan kampus untuk sama-sama juga kalau ini kami dengan para petani talas di Bogor di lingkungan kampus IPB daerah Dramaga sana juga, plus juga pembinaan UKM selingkar kampus. Jadi kami juga sedang menjalin kerjasama dengan beberapa kampus untuk penjajakan hal tersebut. Next. Dan bagian dari sustainability di sini, alhamdulillah pabrik kami di Bogor kita sudah memakai solar panel yang sebagian energinya kita pakai untuk energi listrik di pabrik kami di Bogor. Kita baru mulai ini tahun lalu, udah mulai kita di sana. Dan selain grow the business, kami juga berusaha untuk grow the people. Ini yang beberapa yang kami lakukan untuk grow people di kami sendiri. Next. Kita bagian dari grow people, kita grow within. Jadi ada beberapa tim kami yang sekarang udah level manager, mereka berawal dari staff, mereka banyak berawal juga penjaga toko kami juga yang sekarang banyak dari mereka yang menjadi area sales manager. Plus tentunya juga dengan di-combine dengan external team untuk membangun sebuah perusahaan lebih bagus ke depannya. Next. Kami juga sering melakukan regular training, dan ini wajib buat tim kami mulai dari staff sampai manager, dan itu bagian dari KPI mereka yang mereka harus deliver, mendapatkan training minimal 24 jam dalam waktu 1 tahun. Itu yang mereka harus wajib lakukan, dan itu trainingnya terus terang beda-beda dari masing-masing divisi. Ini bagaimana kami grow our people di Agrinesia. Dan ini bagian yang cukup unik di kami. Jadi bagian kami adalah inovasi tidak hanya dipikirkan oleh teman-teman marketing, tidak hanya dipikirkan oleh teman-teman dari R&D, tapi kami juga melibatkan seluruh karyawan kami dari semua bagian. Karena bagi kami inovasi tidak hanya sekedar inovasi produk, tapi inovasi berbisnis, inovasi untuk mendapatkan jualannya bagus, profitability juga bagus. Kita punya program namanya Awesome, dan ini melibatkan semua karyawan di lintas divisi. Dan ini alhamdulillah tahun ini tahun keempat kami melakukan program seperti ini. Next. Dan kami percaya masing-masing talent itu punya kapasitas dan kapabilitas. Jadi kami lakukan as a corporate, kita punya talent capability, entah itu olahraga, seni, budaya, dan ini kami rutin lakukan tiap tahun di Agrinesia. Next. Dan tentunya every achievement, every small achievement is achievement bagi kami. Jadi bagian yang kami lakukan to sharing happiness and achievement, dalam hal ini adalah annual conference yang kami lakukan rutin setiap tahun. Kebetulan tahun ini kami lakukan di Yogyakarta. Next. Dan tentunya ini paling penting, salah satunya adalah health and safety. Kami rutin melakukan safety talks setiap Jumat. Kemudian juga kita ada exercise program. Kemarin sore kebetulan tim HR bikin program yoga minggu lalu, PonFit, dan itu kami lakukan di masing-masing area kami. Jadi di 4 lokasi masing-masing HR di sana juga melakukan hal sama. Jadi bagi kami kesehatan mental, kesehatan fisik karyawan juga sangat penting buat Agrinesia. Siap, ini slide terakhir. Kita juga percaya bahwa pendidikan anak sangat penting. Jadi kami menyediakan pendidikan untuk murid-murid dari anak-anak keluarga kami yang berprestasi dan masuk dalam program Start Set program. Next, last one. Ini adalah Agrinesia way of corporate culture kita. Kita punya I care, integrity, creativity, agility, result, dan empower. Ini adalah corporate culture kami. Next. Oke, yang terakhir, bagaimana kami bisa berkembang sampai sekarang adalah kombinasi antara corporate culture dan juga semangat small medium enterprise, semangat entrepreneurship yang diunggahkan oleh owner kami, sehingga kami bisa menjadi seperti sekarang. Itu aja dari saya mewakili Agrinesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sharingnya, Nanang, Bu Atia. Sekarang saya serahkan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan. 3 pertanyaan pertama, tolong sampaikan nama, instansi, dan kepada siapa.
Tolong dicatat dulu. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Mungkin perkenalkan, saya Rifa dari UOB Indonesia. Thank you tadi pemaparannya Mas dan Mbak. Saya sangat terkesan dengan presentasi kedua Bapak dan Mbak. Jadi terutama untuk yang fashion, saya juga sebagai penyuka fashion ya Mbak gitu. Jadi saya tertarik sekali dengan Arkia. Mungkin ini pertanyaan juga untuk Mbak. Mungkin tadi belum kesebut ya in terms of number of employees di Arkia sendiri ada berapa, kemudian any specific program gitu ya yang di Arkia lakukan, mungkin how many women employed di situ, kemudian mungkin ada beberapa benefit yang unik di Arkia, boleh di-share ke kita juga. Kemudian dari sisi sustainability-nya sendiri Mbak, kan sekarang kalau produk-produk fashion, sepatu segala macam udah mulai pada shifting gitu kan ya, dari mulai pakai bahan yang eco-friendly segala macam. Nah di Arkia sendiri ada tidak mungkin yang something similar seperti itu? Mungkin itu. Kalau untuk yang Pak Nanang, kebetulan saya juga warga Bogor Pak, jadi saya banyak sekali ngelihat Sangkuriang ya, masif banget. Saya juga senang dengan program-program yang udah dilakukan so far sih, so kudos to tim juga. Thank you, mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Nama saya Nisa dari Setdijen PPI KLHK. Terima kasih dua presentasi yang baru saja kita saksikan, inspiring sekali bagi saya pribadi. Yang pertama yang disampaikan oleh Mas Nanang terkait dengan produk-produk kuliner oleh-oleh. Ini saya rasa ini kesempatan yang bagus sekali karena kebetulan ada pemiliknya ya gitu, sehingga bisa ditanyakan langsung. Kebetulan anak saya itu sangat suka sekali dengan bolu kukus Jogja. Nah tapi kalau dari sisi saya pribadi itu sebetulnya ada pertanyaan sejak pertama kali saya tahu produk itu ya, itu kan sebetulnya nggak mirip bakpia ya, betul nggak sih? Kalau menurut saya itu tuh lebih mirip ke bolu gitu. Nah pertanyaan saya kepo sekali kenapa itu disebut sebagai bakpia kukus, bukannya bolu kukus. Itu untuk Pak Nanang ya. Kemudian untuk Ibu siapa tadi? Ibu Akia. Ya, jadi gini, tadi disampaikan bahwa pencetus dari munculnya ide untuk pembuatan dan kemudian berkembangnya Akia adalah ketika ibu yang ke Amerika ya, menemani ayah tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya, karena sebagai spouse. Di satu sisi itu seperti blessing in disguise gitu ya, karena ketika tidak bisa melakukan sesuatu tapi ternyata bisa digunakan untuk menciptakan sesuatu juga. Tapi mungkin ini untuk informasi ke depan saja Bu, sebetulnya kalau untuk spouse itu sebenarnya bisa Bu, di Amerika itu bekerja juga. Visanya tinggal dirubah dari F1 menjadi J1. Dan ini pernah kami lakukan ketika saya S2 di Amerika. Tadinya F1 visa saya, tapi ketika menggunakan visa F1, suami kan nggak bisa, kebetulan suami dan anak saya ke sana juga, itu tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian dirubah menjadi J1 sehingga suami bisa bekerja. Mungkin itu saran untuk ke depan aja, barangkali nanti mau ke Amerika lagi. Terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kesempatannya. Saya Sabita dari Kawan Upcycle. Pertanyaannya untuk yang pertama, saya tadi terkesan banget dengan timnya Mbak Tia ya. Itu bisa, saya awalnya nggak percaya kalau itu tuh ibu, karena kelihatannya seumuran semua gitu ya. Terus yang saya ingin tahu banget tuh tentang gimana sih kok
bisa gitu jadi sekeluarga gitu, karena tadi juga baca kan sempat bilang kalau ibu mencontohkan leadership yang baik segala macam, tapi kadang-kadang kok kalau kita mengajak orang sekitar, karena dulu sempat sebelumnya saya kebetulan lagi merintis baru untuk kawan upcycle, itu team builder itu agak sulit dan sulit untuk mengajak orang gitu. Jadi mungkin orang sekitar saya ngelihat kayak keluarga gitu, tapi ketertarikan untuk bergabung gitu, untuk bantu dalam artian sebagai founder itu tuh agak sulit gitu. Justru malah saya mendapatkan founder dari teman-teman di luar gitu ya. Terus walaupun akhirnya ternyata ada juga orang-orang sekitar saya yang akhirnya saya membuktikan bahwa saya serius dengan ini gitu. Nah dulu itu ibu dan mungkin saudara-saudara yang lain, anak-anaknya itu gimana sih ibu mengajak anak-anaknya untuk bisa bangun ini sama-sama? Apakah memang disuruh atau memang membangun karakter di awal, atau atau memang ada dibangun ketertarikan dari kecil, atau misalnya atau ibu melihat oh ini anak-anak saya kayak punya potensi nih untuk bisa bangun ini, atau mungkin kalau orang tua seorang ibu kan tahu ya, misalnya anak saya punya bakat gitu, itu dulu seperti apa gitu. Terus yang kedua untuk keduanya ya untuk Pak Nanang dan Bu Atia, kan food and fashion itu red ocean ya, maksudnya red ocean yang agak sulit untuk menemukan keunggulan gitu loh. Nah gimana sih mungkin untuk tips and triknya untuk Akea dan Agrinesia itu menemukan blue ocean-nya sendiri, karena kan terutama untuk Agrinesia tuh kalau saya ke Malioboro tuh udah kekuasaannya kekuasaan Agrinesia tuh kayaknya tuh jalanan gitu-gitu kan. Jadi ada nggak sih mungkin tips yang untuk kita gitu untuk bisa, terutama untuk produk-produk yang memang umum sekali, sebenarnya food fashion ya yang umum sekali itu bisa unggul gitu di red ocean itu. Terima kasih. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik dan jadi membuat saya berpikir gitu, sedikit challenging. Mungkin untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi mengenai berapa jumlah employee dan juga benefit yang ada untuk karyawan perempuan ya. Kita itu grew from awalnya ibu saya hanya berlima dengan kakak adiknya. Kemudian beliau berkembang menjadi 20 karyawan. Begitu saya masuk ada sekitar 75 karyawan. Kemudian kita mengembangkan, sekarang kita punya sekitar 280 sampai 310 karyawan karena semua produksi kita lakukan in-house. Jadi kalau kebanyakan brand itu outsource ke konveksi, kita punya semua produksinya sendiri dan itu jaraknya dekat dengan semua workshop itu sekitar 5 menit dari butik dan kantor kita. Kami juga menyediakan mes gitu buat mereka di sana ya, karena memang ibu dan tim mau semua produksi kita yang langsung melihat. Mungkin in terms of female employees, rasio kita tuh sekitar 60-40. 40% dari total karyawan adalah tentunya para pekerja seperti penjahit, tukang potong pola, tukang grading, tukang bordir, itu memang kebanyakan laki-laki. Tapi lainnya, apalagi kita mengerjakan produk yang delicate ya, ada payet di situ, ada jahitan tangan, itu 60% perempuan semua. Karena yang punya delicacy untuk mengerjakan itu adalah perempuan. Kalau untuk di kantor dan front person in store itu semuanya perempuan. Jadi kultur itu memang diterapkan di ibu karena juga mungkin beliau perempuan ya. Sangat kekeluargaan, bahkan yang pegang accounting itu adik-adiknya beliau yang perempuan. Yang pegang produksi aksesoris di awal adalah almarhumah adiknya beliau juga, perempuan juga. Jadi untuk saya dan kedua adik saya yang perempuan melihat bisnis dikerjakan oleh kakak adik yang perempuan itu, walaupun pasti ada berantem-berantem apalagi perempuan sama perempuan ya. Tapi itu sudah biasa gitu, dan sebagai leader perempuan, ibu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara ya, kita punya hak yang sama dalam bekerja dan tidak ada istilahnya special treatment. Tapi karena alhamdulillahnya perusahaan ini sifatnya lebih ke medium size business,
sangat fleksibel sekali untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan kita lah. Misalnya saya juga waktu pertama masuk saya baru punya anak pertama, terus 2 tahun selang saya punya anak kedua, saya tuh bilang saya ini setengah error karena saya nggak masuk kantor mungkin berminggu-minggu gitu. Dan itu juga terjadi kepada employee yang lain. Jadi saya rasa itulah benefitnya mempunyai leader perempuan karena mereka mengerti kebutuhan kita kan. Terlepas dari saya punya advantage sebagai anaknya beliau gitu ya, tapi ketika di kantor ya saya tetap profesional. Yang kedua mengenai sustainability, memang nggak bisa dipungkiri mengarah ke situ tuh butuh effort yang sangat panjang dan terutama di Indonesia masih sangat jauh ya. Apalagi dengan keterbatasan material yang kita punya. Memang fashion itu untuk menjadi eco-friendly atau sustainable itu sulit gitu. Saya nggak bisa munafik juga untuk bilang mostly bahan yang saya pakai itu masih import dan apalagi kalau lace itu kan nggak semuanya katun ya, kadang ada polyester. Tapi saya yakin kita ini bisa start somewhere. Dan dari Arkea mencoba untuk memulai langkah kecil dengan menghadirkan merek Arkea Bloom. Itu adalah yang tadi yang bentuknya printing seperti yang Bu Kiki. Tadi saya kayak lihat Bu Kiki pakai deh. Iya ini adalah Arkea Bloom dengan printing desain custom. Kita punya terima kasih. Kita jadi punya kemudahan untuk memilih bahannya. Jadi bahan ini adalah specially composed fabric. Kita meracik sendiri komposisinya, yaitu 70% katun rayon dan 30% silk. Dan bahan ini yang kita pakai adalah certified natural texture, natural fiber fabric yang berserat natural dan tinta printingnya pun bersertifikasi eco-friendly. Walaupun memang mungkin tidak besar ya, karena saya tahu banyak banget brand sekarang yang mulai dari hulu ke hilirnya itu mencoba responsible atau zero waste bahkan ya, tapi di kami memang sulit, but we have to start somewhere dan itu adalah langkah kecil kami gitu. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan Mbak yang tadi. Iya. Mau beralih ke yang kedua, Indonesia dulu ya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua tadi, kenapa kok namanya bukan Bolu Kukus Tugu Jogja, kenapa Bapak Pihak Kukus Tugu Jogja? Sebenarnya terkait juga dengan pertanyaan nomor 3, itu bagian dari strategi kami dalam konteks penamaan untuk keluar dari Red Oceans. Karena begitu udah ngomong Mbak Pia, ya terkenal Bapak Pia yang sekarang ada di market gitu loh. Terus yang kedua, secara inovasi memang kebetulan kami khusus untuk mendatangkan mesin itu dari Jepang. Jadi memang itu memang spesial mesin dan memang kita produksi untuk memproduksi produk yang sekualitas tersebut dan masih bisa dinikmati oleh konsumen. Dan yang ketiga lebih ke tren dari konsumen kita, itu biasanya kalau yang anak muda itu cenderung untuk mencari hal yang baru, hal yang viral, hal-hal yang produk-produk yang menurut mereka bukan produk-produk yang dikonsumsi oleh orang tuanya. They want to be different. Sehingga dengan pendekatan tersebut kami punya namanya Mbak Pia Kukus Tugu Jogja. Lanjut pertanyaan nomor 3 tadi, bagaimana keluar dari Red Ocean. Memang sebagian produk-produk kami itu masuk ke kategori Red Ocean. Yang membedakan kami adalah tadi beberapa hal yang saya sampaikan di awal, brandnya kami benar-benar niat untuk kita kembangkan. Kemudian kedua, secara brand campaign kita tetap lanjutkan terus, karena itu beberapa hal yang terus terang beberapa pemain-pemain lokal tidak lakukan. Mereka hanya cenderung terima konsumen datang, udah selesai. Tapi kami enggak, kami mencoba approach, kami mendatangkan konsumen datang, kami pendekatan ke mereka dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya approach ke mereka. Kayak tadi contoh dengan music, dengan kegiatan di lapangan, dengan community. Nah itu bagaimana kami keluar dari zona Red Ocean. Tentunya itu suatu tantangan terbesar kita, plus yang ketiga adalah inovasi. Kami terus melakukan inovasi setiap tahun, entah itu inovasi produk, inovasi kemasan, inovasi komunikasi, termasuk juga beberapa inovasi pendekatan ke konsumen dalam konteks road to marketnya. Channel kami menjual kemana, kalau dulu hanya ke toko aja, kita sekarang sudah masuk ke online, masuk ke e-commerce, kita juga masuk ke live TikTok, live Shopee, dan alhamdulillah responnya juga cukup bagus. Jadi kami tetap berusaha ngikutin tren yang ada sekarang, terkait dengan produk tetap kita sesuaikan dengan kualitas dan tentunya kita harus memahami siapa sih konsumen kita,
siapa sih yang membeli produk kita, itu yang penting dari awal kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi ada pertanyaan selanjutnya Bu Atia yang mengenai bagaimana dalam satu keluarga bisa berbisnis, apakah Ibu ada memberikan petunjuk atau kenapa bisa satu keluarga? Ya, tadi. Dan kemudian tadi yang pertanyaan kedua mengenai Blue Ocean product. How tips and tricks ya. Untuk fashion sendiri di Blue Ocean. Apa ya? Memang kita pertama harus mengakui diversity yang ada, dan itu yang membuat kami merasa brand ini unik karena begitu diverse-nya. Saya punya taste yang berbeda, ibu punya taste yang berbeda, begitu juga dengan kakak dan adik. Kesulitan ini menyatukan 5 kepala justru yang menjadikan brand kita ini kaya, very rich akan representasi gitu. Dan dari awal Ibu berdiri yang misinya adalah untuk mensejahterakan orang dan membuat wanita tuh cantik ya, merasa cantik dan merasa senang dengan dirinya sendiri. Sekarang kita jadi tahu bahwa wanita itu bukan stereotip, bentuknya tidak lagi sama. Semua orang punya taste yang style yang berbeda-beda, dan itu kita coba tuangkan melalui karya-karya kami. Kemudian juga tadi Ibu bertanya mengenai Mama yang dulu tinggal di Amerika ya. Sebuah challenge buat beliau, tapi sebenarnya nggak bisa itu karena dilarang sama bapak saya. Oh gitu, jadi makanya. Nggak bisanya dilarang. Nah itu yang poin itu yang membuat saya justru karena dilarang tapi terus bisa menjadikan sesuatu, itu yang wah gitu. Luar biasa. Nggak ada rasa bahwa aduh sama suami nggak boleh, karena dilarang bukan apa ya, karena memang komitmen gitu, komitmen persetujuan antara mereka berdua bahwa pas setelah menikah ayah begini, ibu begini, pun dengan saya pun sama gitu. Saya punya komitmen kepada suami, saya tidak kerja korporat 9 to 5 misalnya. Dan hal tersebut yang saya lihat di Ibu, kok bisa ya kalau perempuan zaman sekarang tuh udah, oh enggak deh, bye gitu ya. Kalau milenial sekarang kayaknya udah independent woman gitu. Kalau dulu saya ngelihat ibu saya tidak merasa terjajah dengan kesepakatan yang mereka bikin, tapi fokusnya kepada apa yang saya bisa gitu. Saya bisa belajar, saya bisa cari tahu, saya bisa aplikasikan ini ke sini, dan itu yang ibu bawa ke rumah, dan itulah yang ditanamkan di kami berempat. Jadi itu buat saya benar-benar terpatri ya dalam diri saya ya, mungkin itu. Terus mau ke pertanyaan Mbak tadi yang menyambung sekalian. Iya, silakan langsung. Tadi kenapa bisa interested gitu ya? Bisa. Kok bisa ya? Kayaknya susah gitu memang. Saya mengakui, gitu ya. Tapi memang susah. Saya nggak bilang itu gampang karena banyak berantemnya. Saya pernah baca kisah suksesnya pendiri BCA. Beliau bilang ada 4 tahap seorang anak itu akhirnya mau untuk mendalami bisnis keluarga. Dan tahapan keempat yang paling tinggi adalah ketika dia punya sense of belonging. Saya rasa itu yang saya punya. Dari saya kecil, ibu saya ini kantor dan workshopnya tepat di sebelah rumah. Jadi setiap saya pulang sekolah, setiap hari libur sekalipun, saya sehari-hari melihat ibu melakukan sesuatu. Subuh-subuh tuh ibu udah di gudang, ngatik bahan dan lain sebagainya. Kalau saya pulang sekolah sore, saya biasanya nggak langsung pulang ke rumah ganti baju. Saya akan ke workshop untuk bikin bando, bikin tas, bikin kerajinan tangan yang saya bisa. Jadi mungkin secara nggak sadar, saya tumbuh di lingkungan yang berkaitan dengan desain. Walaupun saya tidak ada background desain sama sekali ya. Tapi saya melihat simetri, saya melihat proporsi, saya melihat estetika. Itu sesuatu yang secara tidak langsung membuat saya tertarik kepada dunia ini gitu. Lambat laun akhirnya pada saat saya selesai kuliah, saya berkeluarga, saya ada keinginan untuk berkontribusi balik. Karena saya besarnya dari situ, saya tumbuh dari situ, dan saya tahu saya sekolah ini hasil dari keringat ibu saya mengerjakan hal tersebut. Jadi sepertinya ada rasa hutang budi terhadap pekerjaan itu gitu.
Akhirnya saya mencoba bertandeman sama ibu dulu. Waktu itu belum ada kakak dan adik saya belum masuk. Kakak masih di korporat, adik-adik saya masih pada kuliah karena jaraknya jauh. Kemudian awalnya memang terpaksa. Kita merasa kenapa sih kita nggak kerja kantoran aja, mungkin gajinya lebih besar gitu ya. Tapi dari rasa terpaksa itu ada kepingin juga melanjutkan legacy yang ibu punya kan. Saya pernah baca juga katanya kalau punya usaha 70% itu di Indonesia yang generasi pertama adalah perintis atau the one who create, yang kedua adalah penikmat, yang ketiga adalah penghancur. Memang mungkin belum tentu seperti itu ya, betul. Bisa hancur di generasi pertama maupun kedua. Tapi saya berpikir kalau saya nggak teruskan, siapa yang mau meneruskan wasilah ibu ini gitu. Dan sebagai generasi kedua saya harus belajar nggak cuma nikmatin dan maintaining aja, ini kan saya sustaining ya, tapi saya harus creating, saya harus belajar untuk membuat inovasi produk, membuat cara sales yang baru, dan itu hanya bisa saya lakukan kalau saya masuk ke dalamnya. Kalau saya nggak masuk, saya hanya akan bisa komen-komen aja gitu. Dan cita-cita saya sekarang, how can I create a running business supaya nanti di generasi ketiga it will still be there. Jadi nggak hanya sebagai penikmat dan pembuat, tapi juga membuat sesuatu yang sustain in 20-30 years later gitu. Jadi mungkin itu juga yang memotivasi adik-adik saya dan kakak saya untuk akhirnya bergabung dan ayo kita harus bikin ini menjadi sesuatu yang bukan hanya lebih besar ya, tapi lebih bisa bermanfaat buat kami dan juga buat para pekerja dan komunitas kami sekitarnya gitu. Mungkin itu. Baik, bagus sekali ya hari ini sharing dari Ibu Atia dan Pak Nanang. Ya, kita banyak mendengarkan insight-insight dari mereka dan banyak yang bisa diambil manfaatnya dari sharing hari ini. Sebelum saya menutup sesi hari ini, saya udah nggak ada pantun lagi ya, sayang udah kehabisan nih. Mungkin saya bagi-bagi hadiah aja dikit ya, oke. Tadi kan saya sebutkan, coba nanti, tapi masing-masing satu-satu aja, nanti tolong dibantu. Jadi tolong saya tanya dulu pertanyaan pertama, tapi hanya satu pemenang ya. Sebutkan produk dari PT Paragon Teknologi dan Innovation. Produk itu yang dipakai jilbab hitam di belakang. Ya nanti kalau sampai salah boleh nanti dengan ibu berikutnya. Yang, ya, tuh, ya. Yang di sebelahnya, maaf. Oh dua-duanya mengangkat tangan ya. Ya, saya coklat Bu, yang ini hitam. Oh coklat, maaf dari sini kelihatannya agak. Iya, mungkin Wardah. Wardah, oke betul ya nanti berikan hadiah. Baik. Betul ya, jadi nah yang kedua adalah produk dari Artkea, apa aja nama brandnya? Bingung saya yang mana nih, kayaknya semua mau tunjuk tangan. Yang kanan Mas. Yang mana? Yang baju putih itu. Nah. Ada 5 ya. Ini semua 5-5-nya. 5-5-nya dong ya. Artkea Lace, Artkea Bloom, Artkea Classic. Aduh lupa, maafin Mbak. Tadi kan minta satu. Saya pakai. Ini apa nih? Berwarna. Stripes. Berwarna. Aduh, color. Berwarna ini ya. Betul. Color Artkea Stripes. Iya, betul. Artkea 5. Betul. Yang terakhir adalah produk dari PT Agrinesia. Ya, mana Pak? Silakan pilih siapa yang akan menjadi. Tadi di belakang sebelah kanan tuh. Ke belah kanan dari saya tuh. Yang belakang Mas. Ya. Produknya Sangkuriang dan Menara. Ya, ada lagi? Udah cukup. 3, satu lagi. Satu lagi apa tadi ya?
Kalau lupa hadiahnya nanti dibagi ya Pak. Ada Bapia Kustuk Jogja, ada lapis kukus pahlawan, ada bulu malang Sekosari, ada bulu susu Lembang. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih semua. Terima kasih juga untuk para narasumber. Nanti hadiahnya dibagikan oleh panitia ya. Oke, baik, kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Ibu Irma, kemudian Bu Atia dan juga Pak Nanang. Seperti biasa kita boleh minta tolong untuk panitia akan membagikan merchandise dan juga plakat sebagai bentuk apresiasi. Kami mohon kesediaan juga untuk Ibu Hesti Nurul Lestari, Direktur UI LDC, untuk naik ke atas panggung memberikan merchandise dan juga plakat untuk masing-masing narasumber. Mungkin yang pertama kita ke Bu Atia dulu, ladies first. Ya, ini plakat persembahan langsung dari UI LDC sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran dan juga waktu dari Bu Atia bisa hadir dan memberikan cerita yang luar biasa dan juga menarik. Tadi kita melihat bagaimana transformasi dari Artkea. Iya, dilanjutkan sesi foto bersama. Untuk merchandise bisa sekaligus ya. 3 macam tadi merchandise ini dari Paragon Technology and Innovation. Kemudian ada bolu Nusa Rasa dan Sangkuriang dari Agrinesia Raya. Langsung dilanjut sesi foto bersama. Iya. Oke. 1, 2, 3. Oke, boleh minta tepuk tangannya dong. 1, 2, 3 sekali lagi. Oke. Selanjutnya untuk Pak Nanang, ini ada plakat dari UI LDC. Iya, sebagai bentuk apresiasi juga. Tadi Pak Nanang juga menceritakan ya bagaimana transformasi perusahaan Agrinesia hingga akhirnya ada beberapa produk yang diluncurkan oleh Agrinesia. Sekali lagi kita boleh minta tepuk tangannya. Tepuk tangannya lagi dong. Yuk. Oke, terima kasih. Ini merchandise. Nah, ini produknya sendiri ya Pak ya. Dari Paragon Technology and Innovation, kemudian bolu Nusa Rasa dan Sangkuriang dari Agrinesia Raya. Nggak apa-apa, dicoba sendiri ya Pak ya. Untuk tes ini konsistensi rasa itu perlu loh ya kan. Oke, boleh foto lagi? Iya, 1, 2, 3. Oh, kata Bu Herda ini ya dibagikan nanti ya. Oke. Moderatornya juga. Oke, Bu Irma. Ini dari Paragon Technology and Innovation, kemudian bolu Nusa Rasa dan Sangkuriang dari Agrinesia Raya. Iya. Oke. Foto bersama ya. Yuk, moderator dan 2 orang narasumber. Ya, tadi kita sama-sama mendengarkan ya, luar biasa transformasi dari masing-masing perusahaan. Ada Artkea dan juga Agrinesia. Kita minta tepuk tangan sekali lagi. Iya. Oke, kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi